Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai vektor autoregresif atau yang biasa disebut dengan VAR. Nah, ini merupakan tugas praktikum ekonomi lanjutan yang dipresentasikan oleh saya Budi Tulinaya dan ini 54012210010. Yang pertama, apa sih vector autoregression atau VAR? Nah, jadi vector autoregression VAR itu adalah model statistik time series multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan saling mempengaruhi antar beberapa variabel yang semua variabelnya itu dianggap endogen gitu. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi di VAR itu tuh variabel nggak ada variabel eksogennya gitu. Nah, ciri khas dari VAR yang pertama tuh tidak membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat karena ya tadi gitu variabelnya itu semua itu adalah variabel endogen gitu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian tiap variabelnya itu dijelaskan oleh nilai masa lalunya dan juga nilai masa lalu dari variabel lain. Dan vektor autoregression ini atau VAR ini itu cocok digunakan untuk sistem simultan itu yang bersama-sama dan dia itu bisa mengatasi masalah endogenitas tadi. Nah, terus kenapa sih kita menggunakan VAR? Yang pertama adalah untuk menyederhanakan model simultan kompleks gitu. Nah, ketika kita punya model yang kompleks gitu, kita bisa menyederhanakannya dengan menggunakan VAR. Yang kedua itu tidak perlu mendefinisikan yang mana variabel independen maupun variabel yang dependen karena kita semua tahu tadi bahwasanya di VAR itu semua variabelnya itu adalah endogen. Jadi nggak perlu mendefinisikan mana yang terikat, mana yang bebas gitu. Terus yang ketiga adalah ini menggunakan OLS untuk estimasi sehingga itu mudah dilakukan. Terus juga bisa untuk peramalan atau forecast dan selain forecast ini bisa memberikan alat kayak contohnya impulse response function atau IRF dan juga FFVD variance decomposition gitu. Nah, untuk mengevaluasi dampak dan kontribusi guncangan nanti di modelnya kayak apa. Kemudian model ini tuh relatif fleksibel dan empiris jadi cocok untuk situasi ketika hubungan antara variabelnya itu tidak sepenuhnya diketahui. Lalu siapa sih yang menggunakan VAR? Nah, ini ada ekonom, ini untuk menganalisis dinamika makroekonomi, bank sentral, ini ada BI, FED, ECB, itu untuk mengevaluasi kebijakan moneter seperti dampak suku bunga, analis keuangan, ini untuk prediksi harga saham, nilai tukar, suku bunga antar sektor, akademisi untuk penelitian empiris maupun penelitian akhir, kayak skripsi contohnya, pemerintah atau regulator, ini untuk perencanaan kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi, perusahaan konsultan ekonomi, nah ini untuk forecasting ekonomi, untuk bertanya gimana, dan untuk simulasi kebijakan. Kemudian kapan kita menggunakan VAR gitu ya. Jadi VAR itu digunakan ketika data yang kita punya itu stasioner di tingkat level atau first different. Kalau misal tingkat level berarti dia pakainya yang terbiasa. Kalau misal di first different berarti dia pakainya VAR FD. Jadi VAR first different. Dan tidak ada kointegrasi atau hubungan jangka panjang gitu. Nanti ada uji tesnya. Nah, terus yang kedua adalah ingin memahami hubungan antar variabel waktu yang saling mempengaruhi. Kemudian data itu menunjukkan adanya intervensi antar variabel, kemudian tidak ada teori eksplisit tentang urutan sebab akibat, serta tujuan utama yang kita mau adalah peramalan frekuensi atau simulasi shock analysis. Yang tadi RF sama FFID. Terus contoh situasinya itu kayak gimana? Contoh situasinya itu kayak dampak kenaikan suku bunga terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, atau juga bisa reaksi yang tepat terhadap perubahan harga komoditas dan ekspor. Kemudian di mana VAR ini dapat diterapkan, ini sama di bank sentral. Di bank sentral itu menganalisis efek suku bunga terhadap inflasi dan PDB untuk contoh penggunaannya di kampus universitas untuk penelitian dan pembelajaran mahasiswa, kemudian di pasar keuangan ini untuk prediksi return saham, suku bunga dan juga nilai tukar di Kementerian Ekonomi untuk simulasi kebijakan fiskal, kemudian perusahaan riset ekonomi, nah ini untuk memberikan rekomendasi kepada investor atau pemerintah. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan VAR gitu ya? Nah, yang pertama uji yang kita lakukan sebelum kita masuk ke analisisnya adalah kita menguji stansionitas data yang kita punya. Nah, ini biasanya pakai ADF atau Augmented Controller atau bisa pakai PP atau juga KPSS. Nah, jika datanya itu nggak stasioner, maka kita bisa melakukan first difference. Tapi kalau melakukan first difference, berarti kita pakainya tuh yang VAR FD gitu. Terus, kalau misal udah stasioner, lokasi selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tentukan lag optimalnya gitu. Ini bisa pakai AIC, SIC, PEHQ. Nah, kita pilih lag yang bintangnya tuh paling banyak gitu. Terus yang ketiga adalah kita uji kausalitas Granger-nya untuk mengetahui apakah variabel X itu bisa memprediksi variabel Y gitu. Nah, walaupun tadi itu kan variabelnya itu endogen semua, tapi kalau misalnya di model itu kan ada variabel X dan variabel Y, jadi tetap ada variabel X variabel Y, tapi variabelnya itu endogen semua gitu. Nah, terus uji stabilitas model VAR, nah ini bisa pakai cek akar unit ya. Ini nanti outputnya itu kalau misal modulusnya itu kurang dari satu itu artinya stabil model VAR-nya. Tapi kalau misal lebih dari satu berarti model VAR itu nggak stabil.
Nah, uji yang kelima adalah selanjutnya itu uji kointegrasi Johansson. Nah, jika data kita itu berbeda stasioneritasnya, kita uji dulu apakah ada hubungan jangka panjang atau kointegrasinya. Kalau misal kalau misal ada kointegrasi berarti kita nggak bisa menggunakan VAR, kita harus pakainya tuh FECM. Tapi kalau tidak ada kointegrasi berarti kita bisa lanjut pakai VAR. Kalau misal VAR-nya itu kalau misal tidak terkointegrasi, kemudian stasionaritasnya di level pakai VAR biasa. Kalau misalnya VAR FD berarti dia tidak terintegrasi, tidak terkointegrasi, tapi dia stasionaritasnya di first difference. Terus kalau misal udah uji integrasinya, kita semua model VAR-nya ini bisa pakai software kayak Fuse, Stata, R, atau Python. Terus yang terakhir adalah kita analisis dari IRF-nya atau Impulse Response Function ini untuk menggambarkan respon suatu variabel terhadap shock pada variabel lain. Terus analisis FEDE ini FEVD ya maaf FEVD ini forecast error variance decomposition itu untuk mengukur kontribusi masing-masing variabel terhadap fluktuasi variabel lain gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi kita. Nah, ini teman-teman bisa buka R Studio-nya. Nah, oke, kalau misalnya udah, ini aku udah ketik R script-nya, teman-teman. Karena kalau misal ketik pas ini tuh jadi lumayan lama videonya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ketik, nanti kalau mau buat RScript-nya itu ke file, kemudian new file, terus klik yang RScript ini. Oke, yang pertama kita akan memuat package yang akan diperlukan gitu. Jadi ini ada library test series, ini untuk uji stasionaritasnya pakai ADF test. Kemudian ada library vars, ini untuk analisis var, IRF dan juga FEVD-nya. Kemudian ada URCA atau URCA, ini untuk kointegrasi Johansson, uji kointegrasi Johansson. Untuk ini kemudian ada ggplot2 untuk visualisasi. Kemudian ada grid Excel untuk total letak grafik. Nah, kita run aja semuanya. Ya, ini udah biru ya teman-teman. Jadi artinya package-package ini tuh udah berhasil di checklist gitu. Udah ada gitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita ekspor datanya. Nah, ini klik ketik data di Excel karena filenya dalam bentuk Excel. Kalau misal teman-teman filenya bukan dalam bentuk Excel nanti bisa disesuaikan. Kalau misal CSV berarti nanti read CSV gitu. Nah, ini data yang aku punya itu data var. Nah, sheet-nya itu sheet 2, nanti di Excel-nya itu data var, nama file Excel-nya itu data var. Kemudian di sheet-nya itu adalah sheet 2, jadi ini langsung di run aja. Nah, teman-teman di sini udah muncul uh, udah muncul dari data yang akan kita analisis. Sebelumnya mungkin aku close dulu yang ini. Oke, ini ya. Nah, ini adalah data yang kita punya. Ini dari 2015 bulan pertama hingga 2019 bulan ke-12. Ini ada inflasi. Inflasi itu sebagai variabel X-nya, kemudian nilai impor dan ekspor itu sebagai nilai variabel, maaf, inflasi itu sebagai variabel Y, kemudian nilai impor dan ekspor itu sebagai variabel X gitu. Nah, karena kita udah masukin datanya tadi, kita kemudian akan membersihkan dan memformat datanya gitu. Jadi kolom datanya itu nanti diubah ke format tanggal dan datanya itu diubah ke dalam bentuk time series dengan frekuensinya itu bulanannya 12 ini. Nah, ini formatnya itu time series TS, kemudian startnya itu dari 2015 bulan pertama. Terus kita blok kemudian run. Dan di sini udah muncul data barunya, data TS, yaitu data yang kita punya yang bentuknya itu time series. Kalau mau dilihat bisa klik aja. Nah, ini kolom yang pertama ya yang data tadi itu udah hilang dan udah diubah ke format tanggal gitu. Jadi bentuknya ini tuh datanya udah dalam bentuk time series dengan frekuensinya itu bulanan gitu. Nah, langkah selanjutnya kita akan menguji stasionaritasnya. Ini kita pakai ADF test ya atau augmented decay Fuller. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita ubah datanya tuh jadi data frame. Kemudian kita nanti langsung akan keluar kesimpulannya ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti dia stasioner. Kalau misalnya lebih dari berarti dia tidak stasioner gitu. Nah, kemudian kita run aja. Nah, ini jadi untuk semua variabel ya teman-teman. Jadi kan ini variabelnya full name di data S. Jadi di data S, semua variabel di data S gitu. Klik run. Nah, teman-teman di sini tuh udah muncul ya hasilnya atau outputnya. Ini pakai di key value. Ini inflasi itu P-value-nya 0,51, nilai impor tuh 0,61, serta nilai impor tuh kan 0,54 ya. Jadi P-value dari ketiga variabel ini tuh lebih dari 0,05 gitu. Maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel inflasi, nilai impor, serta nilai ekspor itu tidak stasioner di tingkat level. Nah, kemudian
kalau misalnya belum stasioner di dekat level berarti kita harus melakukan diferensi yang pertama gitu. Nah ini if any kalau misal hasil kesimpulannya itu nggak stasioner maka kita diferensiasi datanya ya jadi diferensi data TS tadi kemudian kita uh, menguji si difference data time series tadi yang kita punya gitu. Nah ini kayak tadi tinggal kita run aja. Nah, ini udah muncul ya teman-teman bahwa hasilnya variabel inflasi itu 0,03, nilai impor itu 0,01, serta nilai ekspor itu 0,01 gitu. Nah, jadi ketiga variabel ini setelah di first difference ternyata uh, stasioner, stasioner gitu ya. Jadi dapat disebutkan bahwa variabel inflasi, nilai impor, nilai ekspor itu stasioner di first difference gitu. Jadi setelah di first difference atau diferensi pertama itu semua variabelnya menjadi stasioner karena kurang dari levelnya tuh kurang dari 0,05. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan leg optimum. Nah, ini uh, klik like select, var select, kemudian kita pakai data TS ya tadi. Kemudian leg max-nya kita tuliskan dengan tag-nya tuh cons. Nah, terus kita run aja. Nah, oke teman-teman di sini udah keluar hasilnya, hasil pemilihan leg optimumnya bahwasanya di sini AIC, kemudian Q-nya, serta SC dan FEP-nya itu dia kan leg optimalnya tuh di dua semua ya teman-teman ya di AKK information criteria terus kanan queen kemudian squared criteria sama final prediction errornya itu kan dua gitu jadi model var yang akan kita gunakan itu akan menggunakan dua leg berdasarkan kriteria AIC tadi. Nah langkah selanjutnya nanti kita akan menggunakan P-nya itu dua ya teman-teman sesuai dengan leg optimum tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita estimasi model VAR-nya. Ini VAR modelnya VAR data TS. Nah, P-nya ini nanti disesuaikan lagi ya, teman-teman. Ini tuh like optimum karena tadi like optimalnya itu adalah dua, jadi di sini dua. Tapi nanti kalau misal di sini tiga, berarti nanti like optimumnya itu tiga gitu. Terus kemudian nanti kita summary. Nanti run aja. Nah, ini udah muncul teman-teman VAR estimation resultnya atau hasil estimasi dari modelnya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa persamaan dari estimasi kita, teman-teman kita adalah inflasi T sama dengan alpha plus B1, inflasi times 1 plus B2, nilai impor times 1 plus B3, nilai ekspor times 1 plus B4, inflasi times 2 plus B5, nilai impor times 2 plus B6, nilai ekspor times 2 plus error gitu. Nah, di sini udah muncul teman-teman. Yang pertama adalah estimasi result untuk inflasi, yang mana inflasi di leg pertama ini itu berpengaruh positif ya dan signifikan di taraf 10% gitu terhadap inflasi saat ini gitu. Jadi inflasi like yang pertama atau yang satu itu berpengaruh positif dan signifikan pada level 10 terhadap inflasi saat ini gitu. Ini kan estimatnya kan dua positif ya dan ini tuh berpengaruhnya itu positif sedangkan ini tuh signifikan gitu. Artinya investasi masa lalu itu cenderung mengaruhi inflasi maaf inflasi ya teman-teman. Jadi artinya inflasi masa lalu itu cenderung mempengaruhi inflasi saat ini secara langsung. Dan ini bisa dilihat di variabel nilai impor dan nilai ekspor di leg 1 sama leg 2 itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap inflasi karena PVL-nya itu bisa dilihat di sini semua itu lebih dari 0,1 gitu. Nah, kemudian ini ada koefisien determinasinya atau R-score-nya itu dia tuh hanya 0,1503 gitu dan adjusted R-score-nya tuh 0,04 gitu. Jadi mengindikasikan bahwa model yang kita gunakan ini itu kurang mampu menjelaskan variasi inflasi gitu. Dan ada juga statistiknya ini tuh sebesar 0,2063 gitu. Jadi ini menyatakan bahwa modelnya itu tidak signifikan secara keseluruhan. Jadi variabel-variabel dalam persamaan model itu tidak secara kolektif mempengaruhi inflasi secara kuat. Kemudian kita lihat untuk estimate result untuk nilai impornya. Jadi nilai impor ini, jadi di nilai impor yang like satu kayak ini sama nilai impor yang like dua ini. Nah itu ternyata dia tuh signifikan ya, signifikan tapi uh, negatif. Jadi ini tuh negatif ya teman-teman, estimasinya tuh negatif dan kemudian ini tuh signifikan karena dia tuh kurang dari 0,001 gitu. Nah, artinya ada efek autoregresi negatif di mana nilai impor masa lalu itu justru menurunkan nilai impor saat ini. Terus bisa dilihat dari nilai ekspornya ini di yang klik kedua ini
Nah, ini memiliki pengaruh positif ya dan signifikan gitu terhadap nilai impor saat ini gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ekspor dua periode lalu itu berkontribusi pada peningkatan impor saat ini yang mencerminkan hubungan produksi gitu, impor bahan baku untuk ekspor gitu. Dan bisa dilihat bahwasanya inflasi itu tidak signifikan terhadap nilai impor karena PPU-nya tuh lebih dari 0,001 gitu. Nah, ini ada UJF-nya juga. Maaf, ini ada R square-nya juga 0,065 dan juga adjusted R square-nya 0,60 yang menunjukkan bahwa model ini itu cukup baik untuk menjelaskan variabilitas nilai impor. Kemudian UJF-nya ini juga ini ya 5,517 M-10, artinya dia itu kan kurang dari 0,001 gitu, sehingga secara kolektif variabel-variabel ini tuh memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai impor gitu. Nah, selanjutnya untuk persamaan nilai ekspor gitu. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya di nilai ekspor like yang ke satu itu memiliki pengaruh negatif ya teman-teman, ini estimasinya negatif namun signifikan gitu. Nah, ini menunjukkan adanya pola siklikal atau koreksi dalam nilai ekspor. Terus juga bisa dilihat juga di impor yang like kedua ini berpengaruh negatif dan signifikan. Ini menandakan bahwa impor dua periode lalu itu berdampak negatif terhadap ekspor saat ini. Nah, ini mungkin ada karena substitusi atau karena nilai impor itu belum berkontribusi langsung terhadap output ekspor. Nah, variabel lainnya inflasi itu tidak signifikan ya karena levelnya tuh lebih dari 0,0001. Dan R square-nya ini bisa dilihat 0,605, adjusted R square 0,55, yang artinya menandakan bahwa model ini tuh cukup baik dalam menjelaskan perubahan ekspor. Nah, ini PV-nya kurang dari 0,01. Nah, ini menandakan hubungan kolektif yang kuat gitu. Nah, selanjutnya ini ada covariance metric of individual residualnya. Nah, ini menunjukkan bahwa variance error itu kan terbesar di nilai impor sama nilai ekspor ya teman-teman. Nah, jadi yang terbesar memang nilai impor dan nilai ekspor gitu. Jadi inflasi itu lebih sedikit. Nah, sesuai dengan skala yang besar dari variabel-variabel tadi gitu. Nah, kemudian ini parallel metrics of residualnya. Um, ini bisa kita lihat di diagonal ini ya. Jadi inflasi ke inflasi, nilai impor ke nilai impor, nilai ekspor ke nilai ekspor itu selalu satu karena setiap variabel itu punya korelasi sempurna dengan dirinya sendiri atau self correlation gitu. Nah, kemudian ini bisa dilihat juga untuk error antara nilai inflasi dan juga nilai impor itu kan 0,51 gitu. Nah, jadi ini sangat kecil ya teman-teman. Artinya hampir tidak ada korelasi. Jadi jika ada shock di nilai impor gitu, maka dampaknya itu sangat kecil ke error inflasi gitu. Begitu juga dari nilai ekspor gitu ya. Ini nilai ekspornya itu sebesar 0,158 residualnya ke inflasi. Jadi ini tuh ada korelasi rendah tapi positif gitu. Jadi ada sedikit keterkaitan antara shock antara ekspor dan inflasi tapi itu lemah gitu. Jadi kalau misalnya ada nilai ekspor yang segini ada positif tapi dia tuh lemah untuk mengalami inflasi gitu. Nah, ini juga sama ketika inflasi nilai impornya ini sama ya tadi. Jadi kalau misal inflasinya error inflasinya itu jika ada shock di nilai inflasinya maka dampaknya itu sangat kecil ke nilai impor gitu. Nah, ini untuk nilai ekspor nilai impornya ternyata kan nilainya 0,716 ya teman-teman. Nah, ini artinya punya korelasi yang tinggi dan positif gitu. Jadi ketika terjadi kejutan pada nilai impor gitu ya, maka kemungkinan besar akan diikuti oleh shock pada nilai ekspor ataupun sebaliknya gitu. Jadi keduanya itu nilai impor dan nilai ekspor ini keduanya itu saling terkait erat karena mungkin berada dalam satu rantai perdagangan gitu. Nah, ini juga ya teman-teman. Ini nilai ekspor ke inflasi itu rendah tapi positif. Jadi nanti kalau misalnya ada shock di nilai ekspor atau inflasi itu Hmm, ada pengaruh tapi itu lemah gitu. Nah, ini lagi tadi kan nilai impor dan nilai ekspor tadi udah disebutin ini sampai ini itu memiliki keterkaitan yang kuat gitu. Jadi kalau misal ada shock di nilai impor nanti mungkin akan kemungkinan besar akan diikuti oleh shock di nilai ekspor gitu. Ini untuk nilai ekspor dan nilai ekspor itu satu karena dia uh, punya korelasi sempurna dengan dirinya sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita akan kita udah mulai masuk model varian. Nah, selanjutnya kita akan uji diagnostiknya yang itu uji autocall sama heteros. Nah, ini tinggal kita run aja, kita pakai serial test, modelnya like, PT-nya itu 2, barang like tadi 2, dan kita nanti munculkan outputnya. Terus kita rekam aja. Nah, teman-teman di sini udah muncul hasil dari uji autocall-nya, ini pakai Portman Q test. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya PV-nya itu kurang dari 0,05. Ya teman-teman kurang dari 0,05 gitu. Maka karena ini kurang dari 0,5 maka kita tolak 0 artinya ada autokorelasi di dalam data yang kita punya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misal mau pakai VAR itu harus mengautocall dan non heteroskedastisitas gitu. Tapi karena di sini kita sama-sama belajar karena sesuai dengan jurnal aku baca juga itu
kayak gini, jadi aku ngikutin jurnal sebenarnya, dan hasilnya ternyata ini autocall gitu. Jadi baiknya teman-teman kalau misalkan udah kayak gini gak usah dilanjutkan, tapi ganti ke variabel lain gitu. Tapi karena ini kita buat belajar aja, buat belajar untuk step-step RStudio untuk untuk menganalisis variabel, untuk menganalisis var-nya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita gunain aja terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti udah masuk dalam penelitian, ini harus diganti ya teman-teman metodenya, jadi metode yang lain gitu. Nah, harus diperbaiki juga. Mungkin teman-teman bisa nambahin, panjangin like-nya, atau dipanjangin like-nya, dipanjangin like-nya untuk variabel, untuk data yang kita punya tadi. Berarti karena kita masih belajar, jadi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitasnya. Nah, ini kita pakai arch test ya, like-nya itu 2, karena like-nya itu 2. Terus kemudian kita run. Nah, di sini udah muncul teman-teman p-value-nya itu 0,3823. Ya, artinya dia itu lebih dari 0,05, maka kita gagal tolak H0, atau uh, H0-nya itu berarti tidak ada heteroskedastisitas dalam data yang kita punya gitu. Nah, jadi bisa dilanjut. Walaupun tadi autocall-nya ada autocall, tapi kita juga nggak ada heteros. Sebenarnya itu harus diperbaiki ya teman-teman. Jadi harus non autocall dan non heteros gitu. Tapi karena kita masih belajar, jadi nggak apa-apa untuk tahu cara-caranya aja kayak gimana. Nah, selanjutnya kita akan uji kausalitas Granger-nya. Nah, ini tuh kita untuk menentukan apakah variabel X-nya itu berpengaruh pada variabel Y gitu, ataupun sebaliknya gitu. Nah, kayak kita di run aja. Yang pertama kita ada Granger test ini untuk yang invasi dulu, terus kemudian kita run. Nah, ini yang dari invasi ke, dari variabel invasi ke variabel impor atau ekspor. Nah, ini bisa dilihat levelnya tuh 0,40. Oke, teman-teman. Nah, ini Granger testnya. Levelnya tuh ambilnya ini, ya ini ya. Jadi H0-nya itu invasi do not Granger cause nilai impor sama nilai ekspor gitu H0-nya. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya levelnya itu 0,9383 gitu. Nah, ini kan berarti hmm, lebih dari 0,05 gitu ya. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kausalitas variabel inflasi terhadap variabel impor atau ekspor gitu. Jadi kita terima nol ya. Terus yang kedua kita mau uji Granger yang nilai impor, terus di run aja sama kayak tadi. Nah, p-value ini bisa dilihat bahwasanya p-value-nya itu 0,01626 gitu. Jadi dia tuh lebih kecil dari 0,05 kata teman-teman. Jadi kita tolak H0 terima 1. Artinya ada kausalitas, ya ada hubungan kausalitas variabel nilai impor terhadap variabel inflasi atau variabel nilai ekspor gitu. Nah, selanjutnya kita hmm, run lagi yang nilai ekspor. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya nilai p-value-nya itu 0,00063119. Nah, ini kurang dari 0,05, maka kita tolak 0, terima 1. Nah, artinya ada kausalitas yang kuat dari nilai ekspor terhadap variabel inflasi atau variabel nilai impor. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menguji stabilitas var-nya, model var yang kita punya. Nah, ini hmm, ini ya stability kita pakai roots ya. Roots itu berarti kita pakai uji akar, uji unit akar. Nah, untuk formulnya untuk modulnya itu tuh. Kemudian kita di run aja. Nah, ini kalau misal stability-nya gitu ya. Jika stability-nya itu kurang dari 1, maka varian itu stabil, atau modulusnya nanti ya. Modulusnya itu kurang dari 1 itu stabil. Tapi kalau else, kalau selain itu berarti varian itu nggak stabil. Jadi kita klik run. Nah, di sini udah keluar ya teman-teman hasil dari uji stabilitas var-nya. Ini, ya ini yang dilihat teman-teman, ini 0,7, 0,0, gitu ya. Jadi dapat disimpulkan di sini semua karakteristiknya, semua modulusnya itu kurang dari 1 kan. Nah, maka dapat disimpulkan model model var yang kita punya itu stabil karena semua akar semua modulusnya itu kurang dari 1 gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menguji integrasi memakai Johansen test. Ini bisa berikan teman-teman. Ini kedua karena kayaknya dua karena kita tadi pakainya itu recordnya 2 ya. Kemudian di run. Maaf teman-teman, sebentar.
ini udah muncul ya teman-teman, Johansen test atau uji kuantifikasinya. Jadi di sini bisa dilihat untuk hipotesisnya itu adalah R0, R kurang dari sama dengan 1, R kurang dari sama dengan 2. Nah, ini bisa dilihat bahwa tesnya gitu ya, uji nilai statistik ujinya itu ternyata mereka lebih besar semua dibanding ditaruh nilai kritis 1%, 5%, 10%. Kan. Maka dapat disebutkan bahwasanya kita tolak semua hipotesis nol hingga R kurang dari sama dengan 2. Artinya terdapat tiga hubungan kointegrasi antara inflasi, nilai impor, dan nilai ekspor gitu. Nah, teman-teman seharusnya di VAR itu nggak boleh ada integration gitu. Jadi tidak boleh ada hubungan jangka panjang antar variabelnya gitu. Kalau misalnya ada hubungan jangka panjang itu kita harus pakainya tuh pakai FECM nantinya. Nah, tapi sekali lagi karena kita masih belajar dan data yang aku punya adalah datanya seperti ini, jadi nggak apa-apa karena kita masih belajar. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mengambil suatu penelitian itu harus diganti metodenya kalau kayak gini ya teman-teman. Nah, nah next, kalau misalnya kita udah uji integrasi, kita analisis impulse respon functionnya atau IRF gitu. Nah, IRF tadi, IRF tadi ya, jadi IRF ini tuh akan menunjukkan gitu ya bagaimana satu shock gitu ya pada satu variabel itu mengaruhi variabel lain dari waktu ke waktu gitu untuk IRF-nya. Nah, yang pertama kita lihat dari IRF inflasinya terlebih dahulu. Kita run. Nah, ini udah muncul ya teman-teman orthogonal impulse IRF-nya gitu. Nah, berdasarkan variabel yang memberikan shock yaitu inflasi impor dan ekspor gitu. Nah, ini grafik ini itu menunjukkan bagaimana satu shock pada satu variabel itu mempengaruhi variabel lain dari waktu ke waktu dengan interval kepercayaannya itu 95% berdasarkan 100 kali bootstrap gitu. Yang pertama adalah orthogonal impulse respon from inflasi gitu. Jadi yang pertama inflasi dulu ke variabel inflasi sendiri, ekspor kemudian impor gitu. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bahwasanya inflasi ke inflasi itu dia tuh tidak menunjukkan respon signifikan setelah periode awal gitu. Jadi efeknya itu cenderung konstan dan tidak keluar dari interval kepercayaan. Kemudian dari inflasi ke nilai impor ini ada respon negatif dari awal ini periode ya di periode 1 sampai 2 itu turun. Nah, kemudian dia tuh beroscilasi atau naik itu cenderung kembali ke nol. Nah, artinya pada shock pada inflasi ini cenderung akan menurunkan nilai impor dalam jangka pendek. Namun efeknya itu tidak akan bertahan lama gitu. Jadi nanti akan naik lagi setelah periode 2 gitu. Nah, kemudian untuk inflasi kan nilai ekspor ini respon awalnya juga negatif ya teman-teman bisa dilihat ini turun. Nah, ini menunjukkan bahwa kenaikan inflasi ini potensi menurunkan nilai ekspor dalam jangka pendek gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat IRF dari nilai impor untuk seluruh variabelnya. Nah, ini udah muncul teman-teman. Pertama adalah nilai impor ke inflasi ya. Nah, ini uh, nilai impor ke inflasi itu dia responnya itu efeknya itu tidak memberikan respon yang signifikan ya dari nilai impor ke inflasi setelah periode awal. Jadi efeknya itu cenderung konstan dan tidak keluar dari interval kepercayaan. Nah, selanjutnya ini ada hmm, respon nilai impor ke nilai impor. Jadi ini responnya juga turun ya teman-teman. Responnya itu menurun dan kemudian nanti kembali ke nol gitu. Jadi beneran tuh di like 1 sampai 0 sampai 1 di periode 0 sampai 1. Nah, jadi ini tuh ada efek langsung terhadap diri sendiri namun dia tuh nggak bertahan lama karena dia tuh akan beroscilasi kembali ke nol lagi. Itu setelah di like 1. Kemudian dari nilai impor ke nilai ekspor itu responnya juga negatif. Nah, ini bisa dilihat ini menurun dari like 0 ke like 1 itu menunjukkan bahwa peningkatan impor itu cenderung menurunkan ekspor. Nah, ini kemungkinan karena substitusi barang di dalam negeri. Terus yang ketiga kita akan melihat IRF nilai ekspornya. Nah, ini yang pertama dari nilai ekspor ke inflasi itu hampir tidak ada respon signifikan ya. Jadi efek terhadap inflasi itu cenderung lemah. Terus nilai ekspor ke nilai impor ini responnya itu beroscilasi naik. Di nilai pertama ini naik dan cenderung netral dalam jangka panjang ini bisa dilihat ya dalam jangka panjang itu akan netral. Dan untuk nilai ekspor ke nilai ekspornya sendiri respon awalnya itu negatif ya. Di nilai satu tuh turun gitu, tapi nanti akan bergerak menuju keseimbangan gitu. Jadi ada indikasi overshooting di jangka pendek gitu. Nah, jadi untuk RF ini shock pada inflasi itu lebih banyak berdampak negatif terhadap nilai ekspor dan impor, kemudian shock pada nilai impor itu dapat menekan inflasi dan juga ekspor dalam jangka pendek, dan shock pada nilai ekspor itu memiliki efek terbatas terhadap inflasi dan hanya memberikan jangka pendek terhadap impor dan dirinya sendiri. Nah, kemudian kita, kalau mulai kita udah IRF, kita lanjut ke analisis forecast error variance decomposition-nya, atau FEDE, gitu. Nanti kita melihat variabel mana yang kontribusinya itu lebih besar dibanding variabel lain. Nah, kemudian kita run aja, klik run. Nah, teman-teman ini udah muncul.
Nah, ini bisa dilihat ya teman, FED for inflasi, FED for nilai impor, FED for nilai ekspor. Nah, ini nilai ekspornya itu agak muda, nilai impornya betul, inflasinya itu hitam. Nah, kita zoom. Kita coba zoom. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman. FED for inflasinya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat untuk dominasi inflasi ini, FED for inflasi itu dominasi warna hitam. Nah, jadi menunjukkan bahwa sebagian besar varian forecast error inflasi itu dijelaskan oleh inflasi itu sendiri gitu. Nah, ini kemudian ada di nilai impor itu pada periode awal dia tuh nilai impor itu mendominasi nilai impor sendiri, tapi kemudian kontribusi dari nilai ekspor itu meningkat seiring waktu gitu ya. Ini ada ini ada pengaruh kontribusinya dari persentase nilai ekspor. Nah, kemudian untuk nilai ekspornya ini dia tuh kontribusinya tuh dari nilai ekspornya sendiri tuh meningkat setelah periode ketiga gitu. Ya, jadi ini sama ini tuh lumayan stagnan, kemudian ini naik ya variabel ekspornya, dan untuk variabel impornya ini dipengaruhi oleh nilai impor, sedangkan ini inflasi kecil banget ya di sini di bawah banget. Ini juga di nilai impor juga di bawah banget gitu. Nah, jadi di FED gitu ya untuk variabel inflasi untuk periode pertama itu hampir 100% variance forecast error inflasinya itu dijelaskan oleh inflasi itu sendiri pada periode pertama gitu. Kemudian di periode kedua ini itu inflasinya itu uh, 96,3% ya. Jadi dijelaskan oleh inflasinya sendiri, kemudian dijelaskan oleh nilai impornya itu sebanyak 0,24% dan nilai ekspornya itu 3,44%. Nah, di leg ke-10, di sampingnya ada leg 10-nya di sebelah sini itu ada inflasi juga masih bisa dipengaruhi oleh inflasi diri sendiri. Nilai impornya itu hanya 0,6% dan nilai ekspornya itu 3,77% untuk stoknya tadi ya. Jadi kontribusi nilai impor dan ekspor itu sangat kecil atau ada 4% ini menunjukkan inflasi itu hampir independen dari variabel perdagangan. Nah, kemudian untuk si nilai impor ini itu nilai impor di periode pertama itu inflasi itu hanya mempengaruhi sekitar berkontribusi sekitar 0,26%, sedangkan nilai impor itu mempengaruhi dirinya sendiri itu 9,9,7%, sedangkan nilai ekspor itu 0. Di leg ketiga ini udah munculnya teman-teman, ini inflasinya itu ada di sini di bawah itu 2,74%, nilai impornya ini yang ambung tua itu 84,1%, sedangkan nilai ekspor ini 13,2%. Nah, di leg 10 itu inflasi itu 1,99%. Kemudian nilai impornya itu berpengaruh ke nilai impor sendiri 60,5%, jadi turun ya untuk jangka panjang. Kemudian nilai ekspornya itu malah naik 37,5% kontribusi terhadap nilai impor gitu. Nah, jadi uh, nilai impor itu mendominasi 99,7%, tetapi kontribusi nilai ekspor itu meningkat signifikan hingga 37,5% pada periode 10. Jadi ini ada hubungan kuat antara impor dan ekspor gitu. Nah, kemudian untuk variabel nilai ekspornya ini bisa dilihat di periode pertama inflasi itu berpengaruh sebanyak 2,5%, sedangkan nilai impor yang ini itu 50,2%, sedangkan nilai ekspornya itu mempengaruhi dirinya sendiri sebanyak 47,3% gitu. Jadi memang lebih banyak di kepala ini ya, itu lebih banyak variabel pengaruh dari nilai impornya. Nah, ini akan naik itu di leg ketiga gitu. Jadi semakin naik variabel ekspornya itu, variabel ekspornya itu akan naik di leg ketiga gitu. Nah, mungkin segitu aja teman-teman par dari aku. Mungkin untuk slide kedepannya karena ini masih untuk pembelajaran ya, jadi banyak yang tidak sesuai dengan uji-ujinya. Kayak misal autocall tadi harusnya non autocall tapi tadi autocall. Terus tadi harusnya nggak ada kointegrasi tuh antara tiga variabelnya, tapi ternyata ada kointegrasi, ada hubungan jangka panjangnya. Nah, itu teman-teman harus ganti datanya kalau misalnya menemukan hal itu di metode analisis PAR. Terus ya nah, kalau misalnya teman-teman tadi nemu datanya kayak gini, berarti teman-teman harus menggunakan VECM karena ada konversi. Terus kalau misalnya untuk autocallnya bisa diperbaiki juga dengan menambah leg atau transformasi data. Terus ini juga kebijakan perdagangan atau impor ekspor itu mengalami inflasi, tetapi inflasi itu tidak mempengaruhi ekspor dan impor. Jadi variabel bisa dikatakan variabelnya itu nggak mempengaruhi satu sama lain. Walaupun mempengaruhi itu pasti dikit banget. Mungkin sekian dari aku teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salahnya terima kasih sudah menonton. Mungkin aku akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.